Zaki akhirnya menyadarkan Adam betapa busuknya niat Bella kepada Adam hingga membeberkan bukti kalau Bella sengaja menjebak Adam. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Akhirnya Zaki bisa tegas lagi kepada Adam. Jujur ini seneng banget teman-teman, karena dengan beginilah salah satu hal yang akhirnya kita bisa melihat kalau Adam nih perlahan bisa dan wajib untuk sadar. Sejujurnya melihat Adam mengemis-kemis di episode sebelumnya tuh kayak ini orang nih, ini bocah nih kayak gak belajar dari pengalaman kayaknya. Iya gak teman-teman? Udah tahu Bella sejahat apa, udah tahu Bella ini sebodoh apa, bener-bener nggak berguna itulah ibaratnya Bella, sama sekali nggak ada fungsinya dalam kebaikan, kok masih dibela-belain gitu loh teman-teman. Maksudnya kan Aksa udah bilang kayak nggak ada perempuan lain aja. Kalau Bella baik nggak masalah, tapi ini masalahnya Bella itu tuh ya Bella ular penjahat yang mana Adam tuh juga tahu. Ya nggak teman-teman, makanya di sini Zaki muncul supaya bisa ngejelasin kepada Adam, nih Dam, lu tuh dijebak sama Bella. Udah jelas-jelas dijebak kayak gini, harusnya lu tuh bisa ambil keputusan untuk jangan pernah lagi percaya kepada Bella, karena ya udah jelas-jelas nggak ada untungnya dan nggak ada juntrungannya juga teman-teman. Terlebih lagi, ini kan sifatnya tuh mau menikah, oke? Adam dan juga Bella. Kalau sampai benar-benar itu terjadi, mau gimana nasib rumah tangga Bella dan juga Adam? Kalau Adam sama Bella tuh benar-benar menikah, Adam pasti bakal hancur dan lain sebagainya macamnya. Udah jelas-jelas ada dua contoh yang mana tuh aduh, Zaki sama Aksa udah ngerasain, tapi Adam seakan-akan seperti orang bodoh yang gak pernah tahu apa-apa. Makanya Zaki bakal ngamuk banget, Zaki bakal marah banget, Zaki bakal bener-bener ibaratnya nggak mau ngasih kesempatan Adam buat belain Bella tuh ya karena ini, supaya Adam tuh sadar teman-teman. Karena balik lagi, Adam tuh nggak iri, nggak syirik, bodoh amat gitu. Mau Bella nikah sama kambing, sama iguana juga bodoh amat kan. Tapi masalahnya ini si Bella ini mau nikahin Adam, yang mana Adam ini udah dianggap keluarga, udah dianggap sahabat sama Zaki. Makanya nggak heran Zaki bakal ngotot, Zaki bakal marah, Zaki bakal bener-bener ngamuk. Karena ini adalah hal yang harus Zaki lakukan kepada orang seperti Adam, supaya Adam sadar kalau apa yang udah Adam lakukan tuh itu salah besar gitu loh. Ini tuh bukan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia yang baik seperti Adam untuk nikahin umbi-umbian jahat seperti Bella. Kok bisa gitu teman-teman? Makanya ini tuh bener-bener bikin kesal banget lah. Bukan cuma buat kita yang nonton, tapi Zaki pun juga sama kesal. Apalagi yang paling bikin kesal tuh adalah Yuni sama Amira juga. Yuni deh masih ngebela-belain. Sabar ya Dam, nanti Bella pun juga sembuh ini. Aduh, astaga, kok bisa gitu loh. Ya kok bisa gitu loh. Kok bisa gitu loh. Kayak gak pernah ada pola pikir yang benar gitu dari Bu Yuni. Kalau Amira kita ngerti deh, kita anggap ngerti aja. Kenapa Amira masih sempat bilang kan sama Adam di episode kemarin, sabar aja Mas Adam, kalau Bu Bella ini jodohnya Mas Adam. Kalau Bu Bella emang sudah benar-benar berubah, Bu Bella ingin menjadi orang baik, ya udah nikah aja Mas Adam, nggak apa-apa. Tapi kalau masih jahat ya udah jangan. Ya kita masih anggap malum deh omongan Amira seperti itu, karena memang Amira tuh orangnya positive vibe banget ya, nggak pernah suuzon lah orangnya tuh. Kita anggap ya udahlah, kalau Amira yang ngomong kita anggap fair aja. Tapi Bu Yuni ini kan tipikal orang kalau dijahatin sama orang tuh kayak nge-freeze dan kayak yang bingung teman-teman, kayak yang membeku gitu loh. Apa ya, bukan membeku tapi kayak yang bingung aja gitu loh. Tapi nanti kalau udah tahu kesadaran di depan mata baru ini kan aneh. Bella ini dan Tommy tuh bikin masalah tuh bukan sekali dua kali, ribuan kali bahkan. Tapi Bu Yuni tuh kayak seolah-olah kayak nggak pernah ngelihat Bella sama Tom itu ngapa-ngapain. Jadi kayak harus dibela, harus sembuh, ayo semangat Bella sembuh, semangat Mas Tommy sembuh pasti bisa.
Kok bisa gitu loh. Ini tuh udah bukan empati lagi, tapi seakan-akan lupa dengan apa yang Bella dan Tommy lakukan. Aneh kan teman-teman. Padahal kalau Bu Yuni yang berada di posisinya mereka, ingat gak dulu ketika Bu Yuni terjatuh, gak bisa jalan, Tommy datang, Bella datang ngapain? Ngehina-hina Bu Yuni kan? Ingat gak 2-3 bulan yang lalu tuh? Dihina-hina Bu Yuninya. Lumpuh lah, apalah, gak berguna, miskin, gak punya uang, dan lain sebagainya macamnya. Sekarang giliran Tommy yang sakit, Bella yang sakit, Bu Yuni seakan-akan seperti malaikat yang gak pernah tahu kalau Bella tuh sejahat itu dan Tommy sejahat itu. Dan masih sempat-sempatnya bilang cepet sembuh. Aneh banget sumpah. Boleh berbuat baik, cuman ini tuh jadinya gak make sense. Kenapa gak make sense? Ya kalau kayak gitu udah aja bikin semuanya jadi baik atau semuanya jadi jahat sekalian. Karena kalau kayak gini caranya, fungsi orang jahat, karakter jahat, fungsi orang baik, karakter baik itu jadi gak berguna. Jadi gak berfungsi di tempat yang seharusnya. Gitu loh teman-teman. Makanya ini tuh kesal banget tuh minta ampun. Jadi nanti nih kalau Bella udah nikahin Adam, terus ternyata Bella jahat, baru aja nanti Bu Yuni paling harusnya Adam waktu itu jangan nikahin Bella, kan tahu Bella jahat. Ya elah. Aneh banget teman-teman. Kesal banget lah, makanya bener-bener aduh ampun banget ya sama Bu Yuni ini, beneran. Makanya ini tuh bener-bener bukan cuman bikin kita emosi, tapi Zaki pun juga emosi banget. Bahkan Zaki pun juga sampai kesal. Ini tuh Bella udah sejahat ini, kok masih dibelain sih? Ini Tommy itu udah sejahat ini, kok masih dibelain sih Om Tommy? Zaki aja tuh kesal teman-teman, karena jangan dulu kayak gitu. Ini tuh lihat dulu nih permasalahannya kayak apa. Boleh kita simpati sama orang, bahkan baik sama orang tuh boleh juga. Bahkan baik tuh juga sesuatu hal yang diwajibkan kan teman-teman. Tapi ini tuh masalahnya Bella sama Tommy, konteksnya di sini dari segi ceritanya ini adalah karakter jahat, yang mana orang kayak Bella dan Tommy ini pasti manfaatin situasi dan manfaatin orang sekaligus keadaan. Tapi Yuni, Adam ini seakan-akan seperti nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kayak mau aja dibodohin, mau aja dibego-begoin tuh mau. Gak masuk akal banget. Aneh teman-teman, jujur aja, sejujurnya nih kesal banget nih. Agak malas sebetulnya ini ngebahas ini, tapi ya mau nggak mau harus tetap dibahas ya, karena cukup bagus juga karakter Zaki di sini. Gimana buat ngingetin semua orang untuk semua kejahatan-kejahatan apa yang udah Bella lakukan. Bahkan nanti ketika Zaki udah ngejelasin semuanya, mencoba untuk menyadarkan Adam, tapi Adamnya pun misalnya nggak sadar-sadar, Bu Yuni nggak sadar-sadar, ya Zaki cuman bilang Bella tuh udah ngelakuin A dari A nih sampai Z. Kalau kalian nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada kejadian buruk yang hinggap kepada Adam, yang hinggap kepada Bu Yuni, jangan minta tolong kepada Zaki, karena Zaki udah ngasih tahu semuanya. Maksudnya ini tuh saking bentuk sayangnya Zaki sama Adam dan juga Bu Yuni tuh supaya sadar, hello, buka mata, cuci muka dulu di sana. Ini tuh Bella dan Tommy gitu ibaratnya. Harusnya tuh mikir deh, sejahat apa mereka. Kalau kayak gini kan jadinya kayak ya udah, Bella berbuat jatuh, ya udah gitu. Jadi seakan-akan membenarkan perbuatan jahat kan. Nah ini tuh yang mimin paling garis merah, garis bawahi lah. Karena itu terlalu aneh banget. Bener-bener gak masuk akal gitu loh. Kalau kayak gini fungsi cerita buat apa dong? Iya gak? Aneh banget lah, bener-bener gak masuk akal. Makanya Zaki tuh gak mungkin, bukan main teman-teman. Pokoknya bener-bener sengamuk itu, ibaratnya tuh bener-bener ngejelasin itulah kepada Adam betapa jahatnya Bella, betapa busuknya kelakuan Bella tuh, supaya sadar dan terhindar dari masalah. Tapi Adamnya juga kayak gitu. Tapi apapun itu ya harapannya sih terserah mau Adam mau kayak gimana pun juga. Yang terpenting Zaki sudah mengingatkan. Karena balik lagi teman-teman, nanti pun juga kalau udah kenapa-napa pasti minta tolongnya kepada Zaki dan kepada Aksa. Jadi yaudah kita biarin dulu aja, suka-sukanya Adam. Yang terpenting Zaki udah punya bukti kebusukannya Bella. Zaki udah punya bukti dan berikan semuanya kepada Adam. Kalau Bella dan Tom ini tujuannya cuma untuk menjebak Adam aja dan mengambil harta dari Lian Bagaskara. Itu tuh udah dijelasin semuanya teman-teman sama Zaki. Kenapa Bella mau deketin lu Dam? Karena tahu lu tuh sekarang
megang harta Lian Bagaskara. Mereka sengaja kayak gini supaya nanti hartanya diambil sama Bella. Si bodoh Adam nggak lihat nih contoh kakaknya kayak gitu. Zaki pun juga digituin. Jadi udahlah, capek banget nih. Tapi apapun itu, semoga aja apa yang Zaki lakukan bisa benar-benar berhasil untuk menyadarkan Adam. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.